Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Octavia. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi 7 model OSI layer. Pengertian 7 layer OSI pada jaringan komputer. The Open System Interconnection. OSI atau layer OSI adalah susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan berbeda. OSI layer disebut sebagai lapisan karena memang model referensi OSI ini diciptakan berlapis-lapis. Lapisan-lapisan pada OSI layer ini dibuat dengan tujuan agar setiap paket data dalam sebuah jaringan bisa melewati layer tersebut sebelum pada akhirnya bisa saling terkoneksi. Berikut ini adalah ketujuh lapisan dari OSI layer. 1. Physical layer. Layer pertama adalah physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer physical ini berhubungan dengan erat fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Fungsi physical layer mendefinisikan media transmisi jaringan. 2. Mendefinisikan metode persinyalan. 3. Sinkronisasi bit data. 4. Mendefinisikan arsitektur jaringan. 5. Mengaplikasikan topologi jaringan. 6. Melakukan proses pengkabelan. 7. Mendefinisikan LAN card atau niche DIMM bekerja dengan gelombang radio. 2. Data link layer. Lapisan berikutnya pada OSI layer adalah data link layer. Merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Pengkoreksi kesalahan. 2. Menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame. 3. Pengelamatan perangkat keras. 4. Menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Terdapat dua level pada lapisan data link layer, yaitu 1. Logical link control. 2. Media access control. 3. Network layer. Selain itu, fungsi lain dari network layer adalah 1. Membuat header pada paket-paket data. 2. Melakukan proses routing. 4. Fungsi dari transport layer. 1. Memecah data ke dalam paket-paket data. 2. Mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya. 3. Membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. 4. Melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Fungsi session layer. Fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. 6. Presentation layer. Layer kedua pada saat data dimulai, ditransfer, dan bertindak dengan layer ke-6 ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama presentation layer. Fungsi utama dari lapisan layer presentation ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi. Protokol pada layer presentation. Berikut ini adalah beberapa protokol pada lapisan layer presentation. 1. Redirector software. 2. Virtual Network Computing. 3. Remote Desktop Protocol. 7. Application Layer. Application Layer merupakan lapisan yang pertama pada sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Fungsi dari Application Layer. 1. Menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan. 2. Mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan. 3. Membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan. 4. Menampilkan display dari sebuah jaringan. Protokol pada layer application. Ada beberapa protokol yang ditempatkan pada lapisan application layer ini, yaitu 1. HTTP, 2. SMTP, 3. NFS.
itu adalah ketujuh lapisan-lapisan atau layer yang terdapat di dalam sebuah model referensi OSI. Setiap paket data yang ditransmisikan melalui jaringan nantinya akan melewati layer-layer tersebut sebelum akhirnya terkoneksi satu sama lain. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan dan ucapan yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.